Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Yohanes Rangga dari Prodi Pendidikan Biologi dengan NIM 0832400111. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu penyesuaian diri. Jadi, ada 6 pembahasan yang akan saya bahas pada materi saya kali ini. Yang pertama, konsep dasar penyesuaian diri, proses penyesuaian diri, faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri, bentuk-bentuk dan reaksi penyesuaian diri, karakteristik penyesuaian diri, dan penyesuaian diri remaja. Yang pertama, konsep dasar penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah usaha beradaptasi, konform terhadap hati nurani ataupun norma sosial, serta perencanaan dan perorganisasian respon dalam menghadapi konflik dan masalah. Seseorang dikatakan memiliki kemampuan penyesuaian diri yang baik atau yang dalam istilah aslinya disebut well-adjusted person. B. Proses penyesuaian diri. Dapat kita ketahui bahwa ada 2 jenis individu dalam proses penyesuaian diri. Pertama, kelompok individu yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dengan lingkungan tempat tinggal mereka. Yang kedua, kelompok individu yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggal mereka. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri. Yang pertama, kondisi jasmani. Yang kedua, perkembangan dan kematangan. Yang ketiga, faktor psikologis. Faktor psikologis yang mempengaruhi penyesuaian diri antara lain sebagai berikut. A. Pengalaman. Tidak semua pengalaman dapat mempengaruhi penyesuaian diri. Pengalaman-pengalaman tertentu dapat berpengaruh pada penyesuaian diri seseorang. Contohnya pengalaman yang menyenangkan dan pengalaman traumatik atau menyusahkan. B. Belajar. Proses belajar merupakan suatu dasar yang fundamental karena melalui belajar ini akan berkembang pola-pola respon yang akan membentuk kepribadian. C. Determinasi diri. Terdapat faktor-faktor kekuatan yang mendorong individu untuk mencapai sesuatu yang baik atau buruk, untuk mencapai taraf penyesuaian yang tinggi atau merusak diri. Faktor-faktor itulah yang disebut diferensiasi diri. D. Konflik dan penyesuaian. Ada beberapa pandangan bahwa semua konflik bersifat mengganggu. Untuk meningkatkan kegiatan, cara seseorang mengatasi konflik adalah dengan meningkatkan usaha ke arah pencapaian tujuan yang mengutamakan secara sosial. 4. Kondisi lingkungan. Adapun beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi penyesuaian diri sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh rumah dan keluarga. B. Hubungan orang tua dan anak. C. Hubungan saudara. D. Masyarakat. E. Sekolah. 5. Kultural dan agama. Lingkungan kultural tempat individu berada dan berinteraksi akan menentukan pola-pola penyesuaian diri. Contohnya tata cara kehidupan di sekolah, di masjid, gereja, dan semacamnya. D. Bentuk-bentuk dan reaksi penyesuaian diri. Bentuk-bentuk penyesuaian diri dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, kelompok yang adaptif. Bentuk penyesuaian diri yang adaptif sering dikenal dengan istilah adaptasi. Dalam ilmu biologi, Darwin pernah menyatakan bahwa spesies yang mampu bertahan adalah spesies yang mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungannya. 2. Kelompok yang adjuktif. Bentuk penyesuaian yang tersangkut kehidupan psikis biasanya disebut sebagai bentuk penyesuaian yang adjuktif. Adanya keterkaitan psikis dalam penyesuaian yang adjuktif ini, dengan sendirinya terjadi penyesuaian yang berhubungan dengan tingkah laku. E. Karakteristik penyesuaian diri. Bentuk ini akan dipaparkan karakteristik. E. Karakteristik penyesuaian diri.
Bentuk ini akan dipaparkan karakteristik penyesuaian diri yang positif dan penyesuaian diri yang salah. Penyesuaian diri yang positif, individu yang tergolong mampu melakukan penyesuaian diri yang positif ditandai oleh beberapa hal sebagai berikut. A. Tenang dan dalam pembawaan. B. Tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional. C. Tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. D. Memiliki pertimbangan yang bersifat rasional. E. Mampu melaksanakan kegiatan belajar dengan baik. F. Menghargai pengalaman. G. Selalu positive thinking. Untuk melakukan penyesuaian diri yang positif ini, individu akan melakukan berbagai bentuk, antara lain sebagai berikut. A. Penyesuaian dengan menghadapi masalah secara langsung. B. Penyesuaian dengan melakukan eksplorasi atau penjelajahan. C. Penyesuaian dengan metode coba-coba. D. Penyesuaian dengan benar. E. Penyesuaian diri dengan menggali kemampuan diri. F. Penyesuaian dengan cara mencari pengganti. 2. Penyesuaian diri yang salah. Penyesuaian diri yang salah ditandai dengan berbagai bentuk tingkah laku yang serba salah, emosi negatif, tidak fokus, sikap tidak realistis, dan agresif. Sumanto menyatakan bahwa ada 3 bentuk reaksi dalam penyesuaian yang salah, yaitu 1. Reaksi bertahan. Bentuk-bentuk reaksi ini sebagai berikut. 1. Rasionalisasi. 2. Represi. 3. Proyeksi. 4. Sour grapes atau anggur kecut, yaitu dengan memutarbalikkan fakta. 2. Reaksi menyerang. 3. Reaksi melarikan. F. Penyesuaian diri remaja. Tingkat penyesuaian diri dan pertumbuhan remaja sangat tergantung pada sikap orang tua serta suasana psikologis dan sosial dalam keluarga. F. Penyesuaian diri remaja. Tingkat penyesuaian diri dan pertumbuhan remaja sangat tergantung pada sikap orang tua serta suasana psikologis dan sosial dalam keluarga. Terbukti pula bahwa kebanyakan anak-anak yang dikeluarkan dari sekolah karena tidak dapat menyesuaikan diri, yaitu anak-anak dengan keluarga pecah atau retak. Adapun penyesuaian diri remaja sebagaimana dipaparkan berikut ini. 1. Penyesuaian diri remaja terhadap peran dan identitasnya. 2. Penyesuaian diri remaja terhadap pendidikan. 3. Penyesuaian diri remaja terhadap kehidupan seks. 4. Penyesuaian diri remaja terhadap peran sosial. 5. Penyesuaian diri remaja terhadap penggunaan waktu luang. 6. Penyesuaian diri remaja terhadap penggunaan uang. 7. Penyesuaian diri remaja terhadap keamanan, konflik, dan frustasi.